Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk PK. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang DNS server atau tracing forwarding. Oke, di sini untuk konten kali ini itu terdapat tentang konsep DNS server, lalu konfigurasi host pada Ubuntu client, lalu konsep tracing pada server, lalu konfigurasi tracing DNS server, lalu konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir ialah konfigurasi forwarding DNS server. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep DNS server. Oke, di sini ada contoh, misalnya di sini ada sebuah host OS atau laptop kita, dan juga andai kata misalnya ini internet. Nah, lalu di sini terdapat yang namanya DNS server Google atau server Google DNS. Dan kita tahu kalau DNS Google itu ialah 8.8.8.8. Lalu di sini juga terdapat facebook.com. Nah, lalu di sini misalnya kita sebagai user yang menggunakan host OS lalu terhubung ke internet, lalu kita ingin mengakses facebook.com. Kita tidak akan langsung dapat mengakses facebook.com ke sini, ataupun misalnya kita ketik facebook.com, kita tidak akan langsung masuk ke sini. Tapi kita harus pastikan dulu kita dapat berkomunikasi atau mendapatkan akses internet ke Google, dari Google atau 8.8.8. Jadi sebagai contoh, kita harus pastikan kalau kita dapat ping ke 8.8.8 atau ping google.com. Kalau bahasanya membalas, kita dapat mengakses facebook.com atau mengakses internet yang lain. Jadi untuk sebagai penjelasannya kenapa kita harus dapat memastikan kalau kita dapat ping ke 8.8.8 atau google.com itu dikarenakan konsep DNS itu seperti ini. Jadi kita sebagai user yang mempunyai host OS lalu ingin terhubung ke internet, nah lalu kita ingin mengakses internet ke facebook.com. Nah, kita itu tidak akan langsung internet ping lalu ke facebook.com, tetapi konsep DNS tersebut itu dia akan melakukan konsep seperti ini. Kita sebagai host OS, kita terhubung ke internet, lalu kita misalnya ingin terhubung ke facebook.com, kita akan masuk dulu ke DNS server Google. Nah, nanti di sini tuh kita akan request IP address apa dari facebook.com tersebut. Jadi kita seperti menanyakan apa DNS dari facebook.com ke DNS server Google. Lalu nanti DNS server Google itu akan menjawab DNS answer. DNS-nya itu ialah DNS facebook.com itu ialah 157.240.208.35. Nah, setelah bahasan dari DNS server Google tersebut, kita akhirnya tahu kalau DNS Facebook tersebut ialah 157.240.208.35. Selanjutnya kita bisa ketikkan di sini di OS yaitu ketikkan menggunakan IP address-nya. Kita tidak dapat menggunakan facebook.com, kita harus memasukkan secara manual, yaitu yang itu 57.240.208.35. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita harus tahu kalau kita tidak dapat ngeping ke Google itu, maka kita tidak akan dapat ping juga atau mengakses internet yang lain, dikarenakan semua akses internet itu berawal dari izin atau akses dari DNS server Google. Oke, mungkin seperti itu pengertian dasar sedikit dari konsep DNS server. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi host pada Ubuntu client. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, kita lihat lagi di topologi sebelumnya. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin SSH ataupun meremote akses, misalnya saya akan meremote akses server 1 Debian. Nah, pada sebelumnya itu kita waktu ingin mengakses itu kan masukkan username lalu IP address-nya. Nah, namun di sini untuk kalau misalnya kita mempunyai beberapa server, jadi kita ingin mengakses itu, kita akan kesusahan dikarenakan kita harus menghafal banyak IP address yang harus kita hafalkan. Jadi di sini saya akan mencoba mengubah supaya tidak kita bisa meremote SSH tanpa menggunakan IP address, melainkan menggunakan semacam huruf. Jadi kita tidak perlu menghafalkan IP address yang agak rumit seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kata yang bisa kita konfigurasikan. Oke, kita coba masuk dulu ke Ubuntu desktopnya. Oke, di sini sebelumnya itu kita kan sudah pernah mengkonfigurasikan untuk host pada Ubuntu desktop ini. Nah, sekarang kita coba dulu ping ke server Ubuntu dan server Debian tersebut. Pastikan bahwa di sini ping itu sudah berhasil atau bisa berkomunikasi.
Oke, sini dapat berkomunikasi. Kita ke yang satunya lagi, yang ke server Ubuntu. Sini juga membalas. Jadi sini untuk remote SSH itu dia bisa, namun kalau untuk SSH dengan IP address itu kita akan kesusahan ya, karena kita harus menghafal IP address yang agak rumit. Jadi sini saya akan coba konfigurasikan host yang lebih mudah di sini pada bab ini. Karena itu kita masuk dulu ke konfigurasi yang ada di sini. Kita masukkan perintah sudo nano /etc/host seperti ini, lalu enter. Nah, oke, sorry, ada kesalahan. Sudo nano /etc/host seperti ini, lalu enter. Oke, nah di sini terdapat konfigurasi sebelumnya, yaitu saya kasih nama untuk IP address ini itu ialah ubuntu-client.com. Nah, yang fungsi dari ini itu ialah hostname atau host yang bisa kita gunakan untuk nge-ping ke Ubuntu desktop ini. Nah, di sini saya akan coba tambahkan untuk host pada server Ubuntu, server Debian, dan mungkin saya akan menambahkan host untuk router Debian. Oke, caranya itu ialah di sini kita enter, di sini tambahkan lagi. Untuk IP address-nya kita tambahkan misalnya 10.10.10.10.2. Nah, untuk IP address 10.10.10.2 ini itu ialah IP address untuk dari server Debian. Oke, kita spasi. Nah, sini kita masukkan host yang akan digunakan. Nah, host ini itu ialah nama untuk pada nanti kita ingin ping. Jadi kita bisa kasih nama misalnya Debian. Nah, waktu kita konfigurasi namanya Debian itu, waktu kita ping kita tidak perlu masukkan yang 10.10.10.2, melainkan kita langsung saja ping spasi Debian seperti itu. Tapi di sini saya akan kasih sedikit berbeda, yaitu namanya itu ialah SPR1 strip Debian seperti ini. Oke, sini untuk hostname pada server Debian sudah. Saya akan menambahkan lagi untuk server Ubuntu itu 10.10.10.3 seperti ini. Lalu sini kita samakan saja SPR2 strip Ubuntu seperti ini. Oke, saya akan coba nyimpan dulu, Ctrl+X, Y, lalu enter. Oke, sini saya akan coba ping dulu menggunakan IP address, apakah masih bisa. Kita coba ping 10.10.10.2. Oke, masih bisa. Saya akan coba langsung menggunakan ping host tersebut, ping SPR1 strip Debian. Oke, nah sini untuk pemerintahnya itu dia mengreply atau membalas. Nah, di sini waktu kita masukkan perintah ping SPR1 Debian, di sini tulisannya itu reply from SPR1 Debian, atau di sini IP address-nya muncul, yaitu IP address pada SPR1 Debian yaitu 10.10.10.2. Saya akan coba ping ke SPR2 strip Ubuntu. Oke, sini juga berhasil ya mereply. Sini bahasanya itu reply from SPR2 Ubuntu, dan IP address-nya itu IP address yang sudah kita konfigurasikan dan sesuai dengan server Ubuntu. Oke, mungkin seperti itu saja untuk konfigurasi host pada Ubuntu desktop. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep caching DNS server. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, itu konsep caching DNS server. Oke, ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu konsep dari caching DNS server itu. Nah, sebelumnya itu kita waktu ingin merequest IP address untuk mengakses sesuatu internet itu kan kita dari host OS kita ke internet, lalu kita ke DNS server untuk menanyakan apa IP address dari sebuah facebook.com. Misalnya saya akan mengakses facebook.com, jadi kita request dulu meminta IP address dari DNS server untuk facebook.com, lalu DNS server itu dia akan membalas menggunakan memberikan IP address yang kita pinta, lalu kita mendapatkan IP address lalu dapat mengakses facebook.com. Tapi kekurangan dari seperti itu ialah kita harus selalu meminta DNS request itu ke Google tersebut. Jadi kita setiap ingin mengakses kita meminta lagi ke Google. Jadi itu harus menggunakan DNS Google. Kalau mau menggunakan DNS Google itu kita harus meng-request IP address secara terus menerus kalau kita ingin meminta. Nah, kalau di sini
konsep dari caching DNS server itu ialah sini waktu kita ingin meminta IP address ke DNS server itu, kita tidak langsung ke internet lalu DNS server Google, tapi kita akan menuju dulu ke yang namanya local DNS server. Jadi sini ada local DNS server lah. Nah, lalu apa tujuan dari atau kegunaan dari local DNS server tersebut? Jadi di sini kalau saya jelaskan, misalnya sini saya ingin mengakses facebook.com. Nah, waktu biasa itu kan kita dari localhost ke internet, dari host ke internet, lalu ke DNS server, lalu DNS server itu membalas ke localhost, lalu kita dapat mengakses facebook.com. Nah, tapi di sini untuk kegunaan menggunakan local DNS server itu adalah waktu kita request IP address, dia tidak langsung ke DNS server Google, tapi di sini dia akan ke local DNS server terlebih dahulu. Lalu dari local DNS server dia akan meneruskan ke DNS server Google dengan request IP address dari facebook.com. Lalu nanti dari DNS server Google itu dia akan membalas lagi ke local DNS server. Lalu di local DNS server itu dia memiliki yang namanya cache atau biasanya di aplikasi juga terdapat namanya cache yang sering kita hapus atau bersihkan. Nah, fungsi dari ini itu ialah pada local DNS server itu dia semacam penyimpanan. Jadi waktu kita menerima DNS dari facebook.com tersebut, di sini pada local DNS server itu lokal IP address dari facebook.com itu dia akan tersimpan. Jadi dia akan terbaca, tersimpan, lalu bisa kita pinta. Setelah itu misalnya dari sini di DNS Google itu diterima oleh local DNS server, lalu local DNS server akan mengembalikan ke lokal host OS. Lalu dari host OS kita itu bisa mengakses facebook.com. Nah, itu pada pertama. Lalu misalnya kita ingin mengakses lagi facebook.com, kita waktu request IP address itu kan ke local DNS server. Nah, si local DNS server ini dia tidak akan request lagi ke DNS server Google, dikarenakan di sini untuk local DNS server dia memiliki cache atau cache dan fungsi dari cache itu ialah semacam menyimpan. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah pernah meminta IP address ke Google, yaitu IP address dari facebook.com. Nah, di sini waktu kita minta lagi untuk IP address facebook.com, di sini IP address-nya itu sudah tercatat dan sudah ada, jadi dia tidak perlu meminta lagi ke DNS server Google. Jadi dia langsung menerima, langsung membalas, tidak perlu meng-request ke DNS server. Jadi mungkin seperti itu pengertian sedikit dari pengertian cache DNS server. Lalu sini saya akan melanjutkan ke tadi selanjutnya itu konfigurasi caching DNS server. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Sini saya akan coba melakukan SSH menggunakan putih. Sini saya akan mengikuti modul saja. Oke, sini saya ingin menggunakan putih, yaitu 92 penambahkan 37 seperti ini. Saya akan open. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita harus menginstal dulu sebuah software. Nama softwarenya itu ialah kita masuk dulu ke mode root. Oke, sini sudah masuk. Lalu kita masukkan perintah apt install bin 9 seperti ini. Lalu kita coba enter. Oke, sini sedang proses penginstalan. Sini kita pilih Y untuk yes, enter. Oke, kita tunggu sedang proses penginstalan. Oke, di sini untuk penginstalannya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, setelah kita menginstal ininya itu, lalu kita konfigurasi. Nah, cara konfigurasinya itu ialah kita masuk ke directory-nya, yaitu kita masukkan perintah nano /etc yaitu /default /bin 9 seperti ini, lalu enter. Oke, sorry. Oke, maaf saya salah masuk ke mode root. Saya akan coba exit dulu. Masukkan perintah sumin seperti ini, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita baru masukkan perintah yang tadi, yaitu /etc/default ini, lalu /bin 9 ini, lalu enter.
sorry. Oke, di sini saya sudah akan menjelaskan sedikit. Tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita masuk lagi ke nano/itac/default/bin9. Oke. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya options. Nah, di sini untuk options ini tuh yang min bin. Nah, sini kita tambahkan lagi konfigurasi. Di sini itu kita spasi min 4 seperti ini. Nah, apa pengertian dari min 4 ini? Nah, untuk min 4 itu ialah supaya waktu kita ingin itu dia akan mengakses menggunakan IP yang 4 min 4. Oke, setelah kita konfigurasi seperti ini, kita simpan saja Ctrl X, Ctrl Y, Enter. Oke. Nah, setelah di sini kita langsung konfigurasikan ke konfigurasi yang kedua, yaitu nano komennya itu nano/itc seperti ini /bin /name seperti ini .conf titik option. Sini lalu enter, cari sini options. Nah, oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Di sini saya sedikit perbaiki. Kita masuk lagi ke komen tadi yang nano/bin /name.options. Oke, nah seperti ini tampilannya. Nah, pada baris awal ini kita ubah space options ini tuh kita ke bawahnya saja dulu. Jadi misalnya contoh kita pada baris awal kita masukkan lagi satu konfigurasi atau komen tambahan, yaitu ACL seperti ini. Lalu misalnya di sini saya akan menambahkan yang untuk klien Ubuntu klien atau yang Ubuntu desktop. Di sini saya akan menambahkannya dengan menggunakan komen ACL lalu masukkan internal apa yang digunakan. Nah, untuk Ubuntu desktop tersebut dia menggunakan yang internal strip network seperti ini. Nah, setelah masukkan network seperti ini kita spasi saja. Setelah itu kita masukkan kurung crawl seperti ini. Nah, setelah kita kasih kurung crawl kita enter saja. Nah, di sini kita tab sekali. Setelah di tab kita masukkan IP address pada si Ubuntu desktop tersebut. Di sini saya akan coba tambahkan itu 172.16.1.0 lalu titik koma seperti ini. Setelah kita enter, nah di sini kita tutup dengan seperti ini, kurung crawl lagi, kurung crawlnya tutup, lalu titik koma seperti ini. Oke. Nah, oke, setelah beres yang di atas tadi, lalu kita konfigurasi lagi di bawah. Nah, pada bagian option di sini, setelah directory ini tuh kita langsung sini kita tambahkan lagi satu baris. Bentar, seperti ini. Nah, setelah itu kita tab sini, kita tambahkan perintah recursion Oke, kita lanjut. Di sini saya ada sedikit kesalahan. Di sini itu bukan recursion tapi recursion seperti ini. Nah, recursion itu kita ubah menjadi yes seperti ini. Nah, lalu enter, kita tab lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi perintah allow strip query seperti ini. Setelah itu kita spasi lalu kurung crawl ini, lalu spasi kita masukkan untuk yang internal strip network seperti ini, lalu titik koma, setelah itu spasi lalu kurung crawl lalu spasi titik koma. Oke, jadi untuk fungsi dari allow atau query itu ialah dia yang ingin mengallow atau mengizinkan si internal network supaya dapat di sini. Lalu untuk recursionnya itu saya konfigurasi menjadi yes. Nah, setelah kita konfigurasi dua ini tuh kita lanjut konfigurasi yang di bawah. Nah, di sini ada yang DNS sec validation. Nah, di sini untuk DNS sec validation itu awalnya auto kita ubah menjadi
Jadi yes, seperti ini. Nah, setelah kita ubah menjadi yes, kita enter. Di sini kita tambahkan lagi satu komen, yaitu DNS sorry, bukan di bawah tapi di atasnya teman-teman. Kita tambah dulu ke ini. Oke, nah di sini kita tab. Nah, di sini tambahkan lagi satu komen, itu DNS sec, seperti ini, DNS sec strip enable sama dengan yes, kita samakan lalu titik koma seperti ini. Nah, oke, setelah kita konfigurasi untuk DNS sec enable nya, lalu DNS sec validation nya kita ubah menjadi yes seperti ini. Lalu untuk recursion-nya sudah saya konfigurasi menjadi yes. Lalu untuk internal network ini itu kita sudah konfigurasi menjadi hello atau query. Oke, setelah itu, setelah kita konfigurasi dua ini, kita coba simpan dengan menggunakan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Oke, di sini untuk konfigurasinya itu mungkin sedikit berbeda dengan modul dikarenakan saya menggunakan Debian yang terbaru. Jadi di sini waktu kita coba cek menggunakan komen name cek conf. Nah, di sini itu terdapat beberapa error dikarenakan konfigurasinya ada yang berbeda. Oke, saya akan coba konfigurasi lagi. Nah, di sini untuk pada Debian 13 yaitu berbeda dengan Debian yang ada di modul. Jadi di sini setelah saya coba-coba dan saya cari-cari untuk yang DNS sec enable-nya itu di sini untuk pada Debian saya itu sudah tidak mendukung. Jadi di sini untuk komen DNS sec strip enable-nya itu saya akan hapus, sedangkan di sini sudah tidak mendukung dan itu tidak terlalu berpengaruh. Oke. Nah, yang kedua itu ialah untuk DNS sec validation-nya itu di sini untuk pada Debian terbaru itu dia tidak bisa dikonfigurasi dengan yes. Dan kan di sini bisa kita konfigurasi menjadi auto, dan untuk konfigurasi auto ini juga itu sama dan juga bagus. Jadi di sini saya tidak akan konfigurasi menjadi yes, melainkan menggunakan konfigurasi yang auto, dan di sini itu sama, tidak ada pengaruh yang berbeda. Oke, setelah saya konfigurasi di sini sudah berhasil. Saya akan coba Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Oke, sini saya akan coba cek dengan komen yang tadi itu namun strip cek Ctrl F, lalu enter. Nah, di sini tidak ada error lagi teman, dikarenakan konfigurasinya itu sudah berhasil. Sini mungkin sekian untuk konfigurasi caching DNS server. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep forwarding DNS server. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-5 yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, kalau kita lihat di sini topologinya, nah untuk forwarding itu dia sedikit mirip dengan caching. Nah, pada caching itu kan dia waktu kita DNS request dia ke lokal DNS, lalu lokal DNS itu kan DNS request ke DNS server, lalu dia membalas lalu ke host OS kita. Nah, tapi untuk dari konsep forwarding itu waktu kita ingin mengakses misalnya facebook.com, nah itu kan ke lokal DNS server atau internet, lalu dia akan ke DNS server Google. Nah, jadi untuk forwarding itu pada lokal DNS server itu ya dia akan meng-forward ke DNS server Google, lalu nah di lokal DNS server itu juga akan meng-forward ke localhost. Jadi mungkin sedikit berbeda di sini. Untuk misalnya di sini host OS, dia itu waktu kita ingin request IP address itu dia akan langsung ke DNS server Google, tapi akan di forward dulu pada lokal DNS server. Jadi seperti itu mungkin untuk pengertiannya. Selanjutnya sini saya akan mencoba konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir adalah konfigurasi forwarding DNS server. Oke, di sini saya akan menggunakan Ubuntu desktop yang mengremote router Debian. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian. Di sini saya menggunakan router Debian, bukan server Debian. Di sini kita coba masuk dulu ke home directory-nya root yang awal, yaitu sumin itu 1234 seperti ini. Ini sudah masuk. Nah, lalu kita masuk ke komen yang nano/etc/bin/name.com.options seperti ini, lalu enter. Oke. Nah, sini kan konfigurasi yang sudah tadi kita konfigurasikan di sini. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah pada yang comment forwarder. Sini kita ubah untuk comment forwarder itu awalnya komentar menjadi sebuah komen seperti ini dengan menghapus tanda pagarnya. Lalu di sini untuk yang 00 ini juga kita sama.
Sebelumnya kita hapus dulu sini. Nah, kita hapus baris komentarnya. Lalu kita misalnya tab, saya akan tambahkan cara mana saya menggunakan spasi. Nah, waktu sini kita tambahkan IP DNS Google, yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Setelah itu kita enter, tab, lalu 1, 2, 3, sekitar 3, lalu sini tambahkan lagi yaitu 8.8.4.4 seperti ini, lalu titik koma. Nah, selanjutnya di bawahnya itu kita tambahkan lagi seperti ini. Setelah ini kita enter. Oke. Sedangkan ID. Oke, setelah seperti ini, lalu yang bawahnya ini sebelumnya itu kita hapus dulu seperti ini. Nah, untuk yang tanda ini tuh kita hilangkan untuk tanda pagarnya, ubah menjadi sebuah baris komen bukan komentar. Tab. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi tab seperti ini, lalu tambahkan lagi satu komen yaitu forward only seperti ini, lalu titik koma. Oke, setelah itu bisa kita enter saja seperti ini untuk memberikan space. Nah, setelah kita seperti ini, konfigurasi seperti ini. Nah, ini untuk forwarder, dan di sini saya menambahkan IP DNS Google supaya nanti waktu kita ingin request IP itu dia router ini akan auto request ke DNS Google yang sudah kita konfigurasi. Jadi waktu kita request dia akan langsung otomatis ke DNS yang sudah kita konfigurasi. Jadi untuk forward only itu dia akan menggunakan DNS yang sudah kita konfigurasikan. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertian dan konfigurasi dari forwarding DNS server. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.